Quality of Talk. Kembali kami akan reaction. Lanjutan dari podcast Ayah dan Bunda, guys. Jadi kayak seolah-olah perdebatan, sayang ya. Tapi sebenarnya menyatukan visi, saya. Benar. Untuk Supaya mendidik anak seperti apa. ya, supaya tahu ke depannya caranya bagaimana mengatasi anak yang sudah mulai puber. Gitu. Tumbuh benih-benih cinta. Itu wajar. Kalian Wajar. juga. Kita pun ngalami gitu kan. Iya, cuma karena kita maksudnya enggak punya didikan yang khusus, jadi akhirnya Jatuh. ya gitu aja gitu. Salah, maksudnya salah gitu. Oke, seperti apa reaction kita kali ini? Pastikan kalian juga udah subscribe channel ini dan nonton video ini sampai habis. Ini dia reactionnya. Ya ngerti ya, ngerti. Iya. Cuma Ini maksudnya dia. Itu kan solusi dari aku. Diperbolehkan, jadi kita berusaha untuk oh iya, kebetulan aja mau ke sana. terus kalau dia lagi cerita yang Terus nggak jadi ke sana gitu. bukan, maksudnya gini loh, kalau misalnya kita jadi orang tua terlalu ngekang juga, takutnya kan dia jadi nggak terbuka. Terus jadinya kita misalnya anak-anak jadinya backstreet gitu istilahnya kan. Nah ini gimana caranya, kalau kamu gimana, lebih milih anak backstreet atau dia terbuka cerita sama kamu, walaupun pada saat dia cerita, dengar ceritanya dia kita juga shock gitu, kayak Hah? Tapi Anakku. kita harus bersikap kayaknya, oh iya kamu bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini, memberikan solusi walaupun kita kayak kok udah gini gitu. Oh gini. Solusi itu pasti, solusi buat mereka itu pasti. Tapi kan yang harus dipertebal ke anak-anak nih ya, yang harus dipertebal ke anak-anak ini adalah, hey ini pembahasan yang sebenarnya ada batasnya gitu. Contohnya, gue punya di usia sekian dia baru mulai gue kasih bawa mobil. Di usia sekian dia sudah Ada boleh pengertian ya. pegang ini gitu. Jadi mungkin karena gue sudah punya deadline-nya untuk dia ke depan. Jadi nggak ada agenda yang untuk, kalau ini kan gue berbicara tentang, gue masih ngebayangin di SMA ya. Agenda kita boleh tulis, tapi kan belum tentu kenyataannya sesuai dengan agenda. Memang. Jadi, nah apalagi ketika misalnya gini, Cici dan Onyo kerjasama. Terkadang agenda itu ada, tapi pas ada terjadi cinlok, ribet kan loh. No, kamu Itu kan berarti kan itu akan ini belum jauh ya, yang belum jauh. Iya. Tapi kamu udah mikirnya itu jauh, mereka akan kerjasama, mereka akan ini. loh, ibaratnya bisa jadi itu Iya. mereka kerjasama kayak Dan kamu itu lah yang sering ngomong sama terjadi. Lu nanti kalau ditanya papi, gue gini-gini aja ya, lu gini-gini. Pasti itu kita pasti diakal-akalin juga sama dia, pasti kita diakal-akalin. Apalagi Jadi Talia gua lagi. rasa di usia segitu dia baru bisa ini baru bisa ini. Dan gue lepaskan tuh, gue bilang ketika anak-anak besar nanti kita udah nggak di sini, tapi kita udah jalan-jalan kerjanya, jalan-jalan deh. Jadi gue udah nggak siap denger apapun. Tapi menurut gue usia dia udah siap untuk menerima kehidupan gitu. Jadi usia dia mungkin sampai 20 tahun gue masih ngetek kali ya istilahnya. Menurut gue masih pengen Berarti pantau Onyo banget. 4 tahun lagi ya. Onyo. ayo ya, berapa 4 tahunnya? tahun itu juga harus dipertimbangkan lagi ya. Aduh, masih lama. Pertimbangkan lagi. Baru bilang 20 terus. Enggak. Gini. Itu kan plan ya 20 gitu. Cuman kenapa Onyo itu karena ya dia masih suka berpengaruh sama karirnya kan. Kan yang udah gimana? Ngelamun, bengong, kayak mikirin tanah Galau. berhektar-hektar. Iya kan? Kalau menurut aku kadang kalau orang lagi bukan jatuh cinta lah ya, lagi mengagumi lah istilahnya. Kadang tuh cuman ada 2 pilihan, menjadi tambah pintar atau tambah Bodoh. tambah dablek gitu istilahnya. Itu doang pilihannya. Iya, tapi Antara jadinya lebih bersemangat untuk kerja gitu, kayak oh iya karena moodnya bagus, happy, atau lebih yang kayak apa, orang nggak nyambung gitu karena dia udah punya angan-angan ininya sendiri. Onyo itu kan Dunia suka punya sendiri. angan-angan sendiri, ngerti gak? Jadi yang menurut gue dan itu Tapi tidak dia terjadi. menghasilkan lagu. Iya paham, lagu salah paham. Yeah. Jadi nggak apa-apa. Cuma maksudnya gini, Kalau mencintai yang salah saya paham. takutin, ini yang saya takutin adalah ketika dia meramu pikirannya dia sendiri,
dan dia tidak mengeluarkan itu, dia artikan sendiri, persepsi sendiri. Dia pernah loh, ayah nggak mau gini nggak mau gini. Dia kan nggak pernah ngomong nggak mau ya. Ayah nggak mau gini. Apa nih? Iya karena mengartikan sendiri. Bukan, dan awalnya dia takut kayak misalnya dia kayak ini udah boleh belum ya kalau misalnya gua ngomong kayak gini nanti enggak, ini yang masalah salah jawab. Ini yang ada yang salah jawab. Terus berdampak salah jawab karena posisinya dia tuh waktu itu masih nggak berani cerita ke aku karena dia takutnya aku kayak sedangkan kan kalau misalnya dia cerita sama kamu kan kerjaan, kalau misalnya personal life kan dia lebih ceritanya ke aku karena dia tahu kamu sangat menolak, ya kan? Jadi dia lebih ceritanya ke aku dan pada saat itu aku bilang kayaknya dia ada timbul rasa malu, jadi dia kayak yang kayak enggak deh jangan sampai bunda tahu dulu gitu. Akhirnya salah persepsi. Nah kalau sekarang dia tidak mau kejadian itu lagi, dia akan lebih terbuka sama aku walaupun mungkin kadang kayak kok begitu sih, kok begini, akunya yang shock gitu. Nah apakah kamu siap mendengar itu? Ya kan dari aku mah enggak kan. Kalau aku kan sudah melakukan penolakan karena usia. Iya, tapi kalau misalnya secara cowok maksudnya gini. Ya nggak apa-apa mengagumi. Bukan. Kalau secara cowok itu kan cowok sama cewek itu beda ya. Mungkin kalau nanti Thalia gede ceritanya sama aku lebih nyambung gitu. Tapi ketika Onyo mestinya kan dia ceritanya sama kamu karena sifat cowok sama cewek itu kan beda gitu. Oh jadi, dia kalau dia loh sebelum dia nyebutin nama ini juga ke kuping aku kan. Iya. Nyebut nama ini kan kuping aku dulu. Tapi aku jawabannya ya udah yang tidak mungkin menurut dia ya pengen ditimpalin balik gitu. Tapi menurut aku itu usianya jauh gede banget loh. Gitu loh maksudnya. Jadi ya ini mungkin kan sudut pandang yang dari sisi dua orang tua ya berbeda. Jadi makanya tidak pernah dibatasi dia mau bercerita apapun itu boleh, kalau dari saya itu boleh aja. Cuman terkadang saya tidak siap menerima anak yang kita udah happy, seneng-seneng, terus dibikin nangis sama orang. Kita bikin bahagia, kita bikin ini, tapi ternyata yang salah paham anak kita. Untung kita tipe orang yang kalau apa-apa gimana sih ceritanya. Coba kalau kita yang kebakar emosi tanpa mempertanyakan dulu. Betul. Udah meledak duluan, gak taunya kita yang salah. Enggak lah. Ngerti betul. Jadi maksudnya karena kita tahu takaran anak kita kayak gimana, jadinya saya pernah kok ngobrol sama Onyo. Ada batas waktu di mana ayah memperbolehkan Onyo sudah lampu hijau dari ayah. Gitu. Tapi untuk saat ini ayah rasa siapapun yang you lihat di hadapan you itu ya menjadi penyemangat you aja. Kagum aja teman gitu. Iya, kagumi tapi rusuh. Dia kagumnya rusuh. Sehingga dia tidak mengkontrol dirinya. Kamu tahu kan waktu dia lagu Aku salah. Waktu dia workshop aku nangis sendiri. Karena? Iya karena tuh kan giliran lu ketemu cinta. Tahu gak kenapa gue nangis lagu itu? Ada kok. Gue cerita sama siapa ya? Sama Dona SMN. Sama Donce itu gue cerita. Kok gue gak siap ya denger lagu ini? Kan lagu ini mau keluar siapa yang bertentangan? Kamu. Iya. Karena menurut gue gini, hah? Terus udah kayak gitu lagunya melo tentang cinta. Gue tuh kepengennya boleh gak sih lu untuk saat ini ya memang hidup itu lu harus lihat ada hitam ada putih. Tapi boleh gak sih untuk sekarang ini sih sebenarnya yang aku mau nih ya, yang aku mau adalah ya lu mengerti cintanya itu tentang cinta yang indah gitu. Oke. Bukan yang salah. Bukan yang salah atau bukan yang pahit dulu. Tapi ketika itu. Tapi pahitnya itu kan karena dia yang sendiri yang salah. Nah, untungnya karena anak ini adalah pantauan kita, jadinya kita tahu ini ada yang salah dari anak ini. Jadinya kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Kayaknya nggak mungkin deh. Kebetulan saya tahu ini. Nah, itulah gunanya pergaulan dari itulah ibu bapaknya. Gunanya kenapa orang tua aneh. Kalau misalnya anak-anak lagi ngumpul, aku juga minta izin sama
Orang selain tua. anak-anaknya gitu ngajak gitu, tapi aku minta izin sama orang tuanya juga gitu supaya orang tuanya tahu iya bener gitu loh. Kan banyak kadang ya kita juga pernah muda lah istilahnya, bilang ya gue pergi sama lo gitu, tapi ternyata pas ditelepon enggak gitu. Biasa itu. Menghindari. Izin dulu ke orang tuanya supaya orang Betul. tuanya juga aman kalau misalnya anaknya tuh main di rumah kita gitu. Iya, itu sih setuju sih. Jadi ibaratnya kalau kamu tanya lagi, aku tuh melarang karena punya rasa takut melihat situasi pergaulan sekarang, ya. Terus apalagi di banyak tempat, banyak hal yang perjodohan gitu loh, yang menurut aku lu beneran cinta apa enggak sih gitu. Jadi punya khawatir sama hal itu. Karena anak kita tuh di lingkup yang sama dengan kita gitu. Jadi kamu tahu lingkupnya, jadi kamu makin partner sendiri. Betul.